Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang terkenal dengan kisah 1001 malam dan berbagai pencapaian di bidang ilmu pengetahuan serta berbagai inovasi dan penemuan yang begitu banyak pada abad pertengahan. Islam sendiri pernah mengalami masa kejayaan mulai dari kekhalifahan Abbasiyah sampai Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah yang kekuasaannya membentang luas, meliputi Mekah dan Madinah, Mesopotamia di Baghdad, Andalusia di Spanyol, sampai semenanjung Anatolia di Balkan yang berada di daratan Eropa. Yang peradaban Islam tersebut menguasai hampir 2/3 wilayah yang ada di dunia, mulai dari Jazirah Arab, sebagian besar wilayah Asia, hingga daratan Eropa. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Dan di zaman modern ini, kita masih dapat melihat serta menikmati berbagai bukti warisan dari peradaban Islam tersebut, yang tentu saja masih dapat kita rasakan manfaatnya hingga pada masa sekarang ini. Berikut 5 bukti warisan dari peradaban Islam yang masih dapat kita rasakan pengaruhnya di zaman modern ini. Pertama, kopi. Kopi pertama kali ditemukan yaitu pada abad ke-8, sekitar tahun 800 Masehi, yang pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Arab, terutama dari kalangan ulama dan sufi. Kopi sendiri menjadi minuman energi untuk bergadang, sekaligus menjadi minuman favorit di semenanjung utara di Jazirah Arab, tepatnya di Yaman. Kata kopi dalam bahasa Arab disebut dengan kahwa, yang berarti kekuatan. Dikisahkan dahulu ada seorang pengembala muslim melihat kambingnya tiba-tiba menjadi lebih semangat setelah memakan biji dari salah satu pohon tertentu yang ternyata merupakan pohon biji kopi. Dan berdasarkan keterangan dari sebuah riwayat kitab ulama yang berjudul Linasus Sofwa bin Anasafil Qahwa, biji kopi pertama kali ditemukan oleh Imam Abul Hasan Asyazili, sedangkan Imam Abu Bakar Al-Idrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat. Lalu kemudian sekitar abad ke-13, kopi pun mulai menyebar hingga ke Turki. Setelah itu di abad ke-16, kopi pun mulai dikonsumsi oleh masyarakat di benua Eropa. Kedua, kamera. Berdasarkan catatan sejarah, kamera pertama kali ditemukan di dunia baru pada abad ke-10, yaitu sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazan. Kamera pertama di dunia itu disebut dengan kamera obskura atau disebut juga dengan kamera lubang jarum. Kamera ini berfungsi untuk menunjukkan bagaimana cahaya bisa digunakan untuk memproyeksikan sebuah gambar pada permukaan datar. Dan ia telah menghasilkan setidaknya 200 karya berbentuk buku yang berisikan tentang ilmu-ilmu optik. Salah satu karyanya yang paling monumental yaitu Kitab Al-Manadir. Dan pada tahun 1572, kitab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Opticae de Saurus, dan selama lebih dari 500 tahun Kitab Al-Manadir masuk dalam jajaran buku penting tentang ilmu optik dunia. Ketiga, robot. Berdasarkan riwayat sejarah, robot pertama kali ditemukan pada abad ke-13, yaitu sekitar tahun
1206 Masehi, yang pertama kali dibuat dan dirintis oleh seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Mesopotamia di Baghdad, yang bernama Abu Razaz Ibnu Ismail Al-Jazari, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Jazari. Ia merupakan insinyur mekanik dari Kesultanan Turki, dinasti Artukid, yang merupakan sebuah dinasti yang pernah menguasai daerah Anatolia Timur dan Irak Utara pada abad ke-11 dan abad ke-12. Karyanya yang paling terkenal di dunia yaitu Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Andasiyah atau buku pendidikan ilmu mekanik pada tahun 1206. Dan karyanya tersebut banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Latin dan bahasa Inggris. Ia telah menghasilkan setidaknya lebih dari 50 karya temuannya yang komplit dengan rincian, gambar-gambar yang berisikan masalah teori serta praktik mekanik. Dan karyanya tersebut paling berbeda dengan karya dari ilmuwan yang lainnya, dikarenakan dengan kepiawaiannya itu yang membeberkan secara detail perihal ilmu mekanika, maka tak heran dunia mendapuknya sebagai Father of Engineering atau Bapak Ilmu Mekanik atau Mesin Dunia. Keempat, Universitas. Sejarah terbentuknya perguruan tinggi atau lembaga tinggi pendidikan pertama di dunia ialah dimulai pada abad ke-9. Pelopor universitas pertama di dunia tersebut yaitu Universitas Al-Qaroin, yang merupakan sebuah universitas Islam berbentuk madrasah. Universitas ini terletak di Fez, Maroko, yang didirikan sejak tahun 859 Masehi. Awalnya universitas ini berupa sebuah masjid, namun pada perjalanannya berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka dan menjadi salah satu universitas terkemuka pada zamannya untuk bidang ilmu alam. Kemudian pada tahun 1957 berkembang dengan melengkapi jurusan-jurusan pendidikan lainnya, yaitu bidang ilmu matematika, fisika, kimia, dan bahasa asing. Dan universitas ini pun mendapatkan rekor dari Guinness Book of the Record sebagai universitas tertua di dunia dan universitas kedua tertua di dunia. Juga didapuk kepada universitas Islam, yaitu Universitas Al-Azhar, yang didirikan sejak tahun 970 Masehi. Kelima, alat bedah kedokteran. Berdasarkan riwayat sejarah, alat bedah kedokteran ditemukan pada abad ke-12 yang dipelopori oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Zahrawi. Ia sendiri telah menemukan lebih dari 200 alat bedah kedokteran di abad ke-11 yang dibuktikan dengan manuskrip kitab karya miliknya. Salah satu karyanya yang paling terkenal di bidang medis yaitu Kitab Al-Tasrif, yang berisikan ensiklopedia bergambar alat bedah kedokteran dan banyak digunakan sebagai buku panduan di universitas-universitas di benua Eropa. Dan selama lebih dari 500 tahun, karyanya ini pun berhasil mempengaruhi perspektif ilmiah modern di bidang ilmu medis, bedah kedokteran, dan berkontribusi pada era Renaissance Eropa atau abad ke-8 di Eropa. Buku ini memiliki 30 bab yang berisikan hasil dari 50 tahun praktik dan pengalaman medis pribadinya.